Lalu benarkah pembunuhan berencana tidak membutuhkan motif dari si pelaku? Kita akan berbincang mengenai hal ini dengan kuasa hukum Jessica, ada Bung Oto Hasibuan. Selamat sore, Oto. Selamat sore. Ya, dan juga bergabung di ujung telepon pakar hukum pidana dari Universitas Islam Indonesia, Profesor Muzakir. Selamat sore, Prof. Muzakir. Selamat sore. Ya, sebelum ke Prof. Muzakir, saya ke Pak Oto dulu. Bagaimana tanggapannya bahwa tidak perlu motif loh dari pasal 340 untuk pembunuhan berencana? Jadi jaksa tidak perlu repot-repot katanya mencari motif untuk kasus ini. Ya, saya pikir kurang tepat ya. Sepanjang pengalaman saya juga, baik teoritis maupun praktek di peradilan kita selama ini, selalu motif itu selalu harus dibuktikan dan selalu ada. Karena ini berbeda dengan pembunuhan biasa 338 ya, atau dengan penganiayaan dan sebagainya. Tapi inilah justru yang membedakan antara pembunuhan berencana dengan pembunuhan biasa. Nah, bagaimana mungkin, apakah mungkin bisa seseorang dengan sadar dan tenang merencanakan suatu pembunuhan tapi tidak ada motifnya, tidak ada sebabnya. Nah, kalau ada orang merencanakan pembunuhan dengan tenang tanpa sebab, tanpa motif, ya saya pikir ini orang gila. Pasti ada sebabnya gitu. Tapi itu serta-merta ada di dalam rumusan perencanaan itu sendiri. Tapi kan sebaliknya juga bisa, Pak. Orang tidak perlu harus ditemukan motifnya kalau memang sudah fakta-fakta atau bukti-bukti itu kuat bahwa memang adalah pelakunya adalah memang ada ada orang meninggal, ada orang mati karena dibunuh. Ya, tapi kan begini, 340 sendiri itu salah satu pasal yang secara hukum itu dibuat pasal yang memberatkan, yaitu adalah bahkan ancaman hukuman mati. Okay. Jadi kenapa dia dikasih ancaman hukuman mati berbeda dengan yang lain? Karena memang dia disyaratkan di situ ada perencanaan yang matang. Pemirsa, kami langsung ke ujung telepon dulu dengan Profesor Muzakir. Selamat malam, Prof. Selamat malam. Ya, Prof. Muzakir, apa sesungguhnya yang memang apakah memang benar harus ada motif dalam pembunuhan berencana itu? Jadi dalam pasal KUHP itu ada 3 pasal yang berurutannya. 338, 339, 340 ya. Nah, kalau 38 itu niat dan pelaksanaan spontanitas gitu. Langsung bersambung begitu. Kalau 339 itu mesti ada maksud dan tujuan. Karena di situ ada 3 maksud ya. Dilakukan pembunuhan itu berhubungan atau terkait dengan kejahatan lain gitu. Jadi kalau sebelum berbuat jahat itu sebagai persiapan, pada saat berbuat jahat itu adalah sebagai untuk mempermudah, dan kemudian setelah berbuat jahat untuk menyelamatkan mereka untuk barang-barang hasil tindak pidana atau melarikan diri gitu. Nah, ini berarti harus ada maksud dan tujuan kan gitu pembunuhan itu gitu ya. Nah, yang paling sempurna kejahatan pembunuhan itu adalah 340. Nah, itu dirumuskan kesengajaannya dengan rencana terlebih dahulu. Ini artinya apa? Dia dengan tenang, tujuannya jelas, maksudnya jelas, motifnya jelas gitu ya. Itu merangkai dari unsur satu dengan yang lain kalau ada maksud gitu ya, kalau ada tujuan gitu ya. Tanpa ada motif atau tujuan dan sebagainya, disulit untuk dirangkai susunan satu persatu yang nanti mirip dengan pasal 338 gitu. Itu artinya tidak dibutuhkan atau harus ada motif itu? Ya, motif itu menguatkan prinsip bahwa dia merencanakan itu untuk apa gitu. Kalau tidak ada motif itu, Prof? Nah, kalau tidak ada motif itu, berencana itu untuk apa gitu. Nah, itu penting karena itu membedakan dengan 338 itu ada di situ dan 339 juga ada di situ. 339 motifnya hanya terkait dengan tindak pidana yang dilakukan gitu. Iya. Baik, Prof. Muzakir. Nah, kalau untuk kasus ini Anda sendiri melihat ada motif yang jelas atau tidak, Prof? Ya, sampai hari ini kan tidak ada jelas keduanya itu berteman. Terus motifnya apa berteman itu? Kalau misalnya benar terjadi hubungan mereka, terus ada niat untuk melakukan pembunuhan. Jadi agak sulit kalau tidak ada masalah dalam hidup mereka misalnya, itu juga agak sulit. Masalah ada, Prof. Masalah kan ada sakit hati, soal dia diminta putus sama pacarnya itu. Nah, itu kan maka menghubungkan antara perbuatan itu dengan pembunuhan itu rangkaiannya bagaimana gitu sehingga dia berencana gitu. Oke. Baik, Profesor Muzakir, terima kasih sekali atas waktu dan juga penjelasannya di Kabar Petang. Selamat malam. Selamat malam. Ya. Nah, selanjutnya kita juga akan mengundang pakar hukum pidana juga yang juga menjadi ahli dalam sidang pada pekan lalu, ada Edward Omar atau Profesor Edi ya, sudah bergabung bersama kita. Profesor Edi,
dari Yogyakarta. Selamat sore, Prof. Edi. Selamat sore, Mas Lukman. Ya. Saya dengan Rizky dan Anggi di sini. Profesor Edi, kalau kita bicara tadi sudah minta bagaimana pendapat Pak Muzakir, Profesor Muzakir. Kalau Anda sendiri yang ini juga merupakan didengar keahlian Anda sebagai keterangan ahli di persidangan, apa yang membuat Anda mengatakan bahwa motif itu tidak perlu? Loh, saya itu bicara punya dasar referensi yang jelas. Jadi kalau ada ahli pidana yang mengatakan bahwa pembunuhan berencana itu butuh motif, tolong ditunjukkan dasar referensinya. Jadi kalau kita lihat di dalam sejarah pembentukan pasal 340 KUHP ya, itu kalau mungkin yang kalau kita lihat dalam memori Van Tullichtingnya agak susah karena tidak banyak orang bisa berbahasa Belanda. Tapi ada beberapa buku yang ditulis dalam literatur Indonesia seperti punya Jan Remeling di halaman 171 itu jelas. Dia mengatakan bahwa motif itu sesuatu yang tidak perlu dibuktikan dalam konteks pasal 340. Demikian juga yang ditulis oleh Profesor Sudarto dalam bukunya Hukum Pidana di halaman 120, juga di dalam halaman 103. Dan yang harus dibuktikan jaksa itu adalah bestandil. Kata-kata berencana dalam pasal 340 itu bukan menandakan motif, tetapi itu menandakan satu jenis dolus yang namanya dolus premeditatus, dan di situ tidak perlu untuk membuktikan motif. Jadi dasar referensi saya itu jelas. Makanya saya selalu mengatakan kalau ada ahli pidana yang mengatakan motif harus dibuktikan dalam pasal 340, saya kira disuruh belajar ulang lagi lah mengenai konstruksi pasal 340 dalam sejarah pembentukan KUHP di Belanda. Tadi penjelasan Prof. Muzakir mungkin Anda dengar juga, Prof. Edi, bahwa di 340 itu dirumuskan dengan rencana, tujuannya jelas, maksudnya jelas, dan motifnya juga harus jelas. Bagaimana tanggapan Anda? Oh tidak, itu Muzakir keliru ya. Muzakir keliru karena pasal 340 kata-kata berencana itu menandakan dolus premeditatus. Kalau Muzakir membaca bukunya Sudarto di halaman 103, jelas Sudarto mengatakan bahwa kesengajaan yang menghendaki Weiten and Willen dan di situ ada tujuan adalah sesuatu yang berbeda dengan motif. Jadi jelas Muzakir keliru. Jadi coba tanyakan ke Muzakir apa dasar referensinya. Karena dolus premeditatus itu yang menandakan kata-kata terencana di situ itu hanya harus membuktikan 3 hal. 3 hal itu adalah yang pertama, pelaku memutuskan kehendak dalam keadaan tenang. Yang kedua, bahwa antara pemutusan kehendak dan pelaksanaan kehendak ada jangka waktu yang cukup, dan yang ketiga pelaksanaan kehendak itu atau pelaksanaan perbuatan juga dalam waktu yang tenang. Bahwa terputus. Silakan. Masih. Prof. Edi, Prof. Edi, silakan dilanjut Prof. Edi. Prof. Edi. Prof. Edi. Bahwa ada tidaknya motivasi di situ, itu tidak perlu dibuktikan oleh penuntut umum. Bahwa kalau bisa dibuktikan itu sebagai sesuatu hal yang bonus bagi penuntut umum dan dapat dijadikan oleh hakim sebagai hal yang memberatkan atau meringankan. Nah, Prof. Edi, dalam kasus Jessica ini 3 hal yang harus dibuktikan tadi menurut Anda terpenuhi nggak? Mulai dari pelaku memutuskan dalam keadaan tenang, ada jangka waktu yang cukup, dan pelaksanaan dalam keadaan waktu yang tenang. Terpenuhi nggak 3 unsur itu? Begini, ketika kalau kita melihat bahwa Jessica, katakanlah ya, sekali lagi dengan menjunjung 3 asas praduga tidak bersalah, bahwa kalau memang Mirna itu mati karena diracun dengan cyanida, itu pasti dilakukan secara terencana. Karena cyanida itu bukan sesuatu yang dengan mudah dapat di toko begitu saja, tidak. Itu sebetulnya sudah terlihat adanya rencana bahwa pelaku memutuskan keinginan untuk membunuh itu dalam keadaan tenang, dan kemudian ada jangka waktu meskipun dalam memori Van Tullichting itu tidak dikatakan dengan tegas jangka waktu itu harus berapa lama, tetapi yang jelas ada jangka waktu yang cukup antara pemutusan kehendak dan pelaksanaan kehendak. Kira-kira begitu, dan pelaksanaan kehendak itu juga dalam keadaan tenang. Satu hal yang harus dipahami bahwa ketika jaksa mendakwa dengan menyebutkan motif itu adalah dalam rangka untuk mengkonstruksi suatu
perbuatan pidana sebagai suatu rangkaian, bahwa apakah motif itu harus dibuktikan, itu sesuatu yang dalam konteks pasal 340 tidak perlu dibuktikan. Kalau itu bisa dibuktikan, itu bonus tersendiri bagi penuntut umum. Oke, yang Anda lihat Prof. Edi, yang Anda lihat atau mengikuti persidangan ini sesungguhnya apakah memang tadi 3 unsur tadi itu memang dikatakan motifnya tidak ada, tidak perlu karena itu hanya konstruksi untuk membangun, tapi apakah memang itu dilakukan oleh seorang Jessica bahwa memang ia tadi tenang segala macam, apakah itu Anda lihat? Oh iya, jelas. Jangankan melakukan sampai dalam, sekali lagi ya, dengan menjunjung asas praduga tidak bersalah, jangankan pada saat melakukan, sampai detik ini pun kita melihat bahwa Jessica dalam keadaan tenang. Dan itu saya kira nanti bisa dijelaskan lebih lanjut oleh psikiater atau oleh seorang kriminolog untuk hal itu. Oke, Ya, yakin sekali ini yakin sekali bahwa terpenuhi 3 unsur dalam keadaan tenang dalam melakukan kehendak dan pelaksanaan kehendak. Ya, mungkin Pak Edi kan hanya menonton dari luar. Jadi tenangnya itu maksudnya itu hanya dilihat secara fisik saja. Padahal semuanya ini kan perencanaan ini kan harus jelas. Jadi tadi kan sudah dikatakan rangkaian perbuatan. Jadi kalau ada rangkaian perbuatan, maka itu nggak boleh terputus, gitu, ya kan? Karena itulah yang membedakan antara pembunuhan berencana dengan pembunuhan biasa. Kalau dirumuskannya mulai dari motif, kemudian ada perencanaan, ada permulaan persiapan, kemudian permulaan pelaksanaan dan pelaksanaan. Nah sekarang bagaimana kita bisa meyakini ada perencanaan karena cyanidanya sendiri nggak pernah terlihat, ya kan? Padahal Cyanida ada di lambung, Prof. Iya, tapi kan ketika di luar kan harus terlihat dong itu. Bagaimana caranya, siapa yang membawa, siapa yang membeli, dibungkus dalam apa, ya kan? Kemudian apakah disimpan dan sebagainya, dibawa di tas atau tidak. Itu kan rangkaian perbuatan itu kan harus dijelaskan dan dibuktikan. Tapi kan rangkaian itu kan juga sudah dijelaskan dari kamera CCTV itu, minuman datang, itu kan semua ada. Ada Pak Pauto, minuman datang, kemudian siapa yang menyentuh gelas itu, dan kemudian siapa yang minum. Makanya saya bilang, ujuk-ujuk kan sudah langsung ada di gelas. Yang memasukkan ke gelas pun nggak ada. Jadi ibaratnya main film, separuh ini hilang gitu loh. Ujuk-ujuk kita langsung berkesimpulan adalah di gelas sudah ada cyanida. Tidak ujuk-ujuk kan itu dijelaskan Ada dengan proses keterangan ahli tapi dan kan juga CCTV. dari mana cyanida diambil, dibeli oleh siapa, caranya membawa ke loifer itu bagaimana, dibungkus di mana, itu sama sekali nggak ada. Yang tangan Jessica masuk ke dalam tas, kemudian sesuatu. Nah, itu kan masih dalam proses kan. Kalau soal tangan masuk ke dalam itu kan sudah jelas terbantahkan, yaitu adanya bukti bahwa pada jam yang sama, yaitu 16.29 dia menggunakan handphone. Jadi bagaimana mungkin dia menggunakan handphone, chatting, pas di situ juga memasukkan sesuatu pada kepada gelas. Itu kan hampir tidak mungkin. Apalagi nanti mungkin kita bisa dapat saksi, ada syahid lagi nanti di sana. Jadi ada saya lihat di sini cara berpikir orang, karena udah terlanjur ini di blow up ya. Pertama begini, selalu orang berpikir itu kan ada gelas di sana. Penguasaan paling lama adalah Jessica. Ya. Lantas ada di sana kemudian cyanida, kan begitu kesimpulannya. Lantas orang berpikir kalau bukan Jessica siapa lagi? Kan orang begitu. Nah kalau saya sebagai lawyer, sebagai bukan siapa lagi Pak Oto, saya harus berhenti sampai di situ. Bukan siapa lagi pertanyaannya, karena semua pun juga diperiksa Pak Oto. Semua juga diperiksa, yang ada di situ ada Hani di situ diperiksa, kemudian korban di situ sudah tidak mungkin lagi. Kemudian 2 bartender diperiksa, semuanya menjalani pemeriksaan Pak Oto. Kemudian akhirnya satulah itu tersangka. Itu kan pemeriksaan dari penyidik. Oh, iya, siapa kan? lagi Pak Oto? Harus dari persidangan dong kan? Ya kan begitu. Saksi ahli bukan saksi ahli kemarin kan jelas mengatakan ahli sidang dari Gel-Gel itu. Bagaimana kemungkinan terjadinya pembunuhan ini? Siapa kira-kira yang memasukkan cyanida ini? Dia menyebutkan 3. Yang berpotensi memasukkan cyanida ke dalam ini ada 3. Satu Rangga, satu si yang membawa runner, dan juga yang ada pemesan katanya. Berarti kan masih ada 3 kemungkinan yang belum sempurna diperiksa, kan begitu? Bukankah itu sudah terjawab di CCTV Pak? Bahwa pembuatan itu jelas, ini dari airnya dari sini, kemudian gulanya itu. Karena di CCTV sendiri kan kita lihat kan hanya yang menyangkut Jessica, tapi kehidupan tentang Rangga mulai masuk kerja dan sebagainya kan nggak pernah diputar. Karena terdakwanya ini adalah Jessica. Ya justru itu makanya selalu saya katakan kalau kita mau fair dan jujur, maka sebenarnya pertama kali CCTV itu secara utuh harus dibuka, dilihat bagaimana Rangga mulai masuk kerja, si Agus masuk kerja, dilihat peristiwanya semua. Tapi mungkin pertimbangannya tidak perlu semuanya, Bung Oto, karena pada saat penyajian kopi itu saja yang paling krusial gitu yang ada. Loh iya, tapi harus dibuka dulu dong. Siapa tahu tiba-tiba ada orang lain di sana yang memasukkan itu kan. Memasukkan di es umpamanya. Jadi harus kita lihat ya, satu contoh. Ada Rangga mengambil es dari kulkas. Oke?
Kemudian dia pergi ke tempat pantry untuk mengisi susu. Nah, peristiwa berjalannya dia dari apa namanya? Ambil es itu hilang dalam CCTV-nya. Loh, kenapa bisa itu hilang? Kan tentunya kita harus bertanya. Kalau mau fair, tunjukkan nomor dia waktu jalan. Dan masih banyak peristiwa-peristiwa lain yang seperti itu. Nah, itu sebabnya saya katakan belum tentu. Nah, tapi kedua saya katakan tadi itu kan, kita mempunyai pemikiran yang melompat. Selalu kita mengatakan sudah percaya Republik ini bahwa itu cyanida ada. Sebenarnya kita harus bertanya, betulkah cyanida ada atau tidak? Keterangan dari ahli, Ahli mengatakan ada. Ahli mengatakan kan ada di kopi. Ada di kopi, ya kan? Tapi dalam tubuh kan 0,2. Ada itu artinya. Iya, tapi 0,2 ini kan bisa disebabkan karena apel, bisa karena singkong, bisa karena air. Nah, jadi kalau memang itu betul harus dibuktikan kalau masuk 278 harus juga di dalam 278 dong. Baik, tahan dulu sampai di sana. Kita lanjutkan nanti, kita jeda sejenak, kita juga masih akan minta keterangan dari Prof. Muzakir. Muzakir ya, karena kita hubungi kembali Profesor Muzakir karena tadi juga sempat disinggung oleh Pak Prof. Edi ya. Saya kembali ke ujung telepon dengan Profesor Muzakir. Prof. Muzakir, kalau tadi sudah dibicarakan, sudah Anda jelaskan, sesungguhnya ada 338, 339, 340. Tapi tadi Prof. Edi menyatakan bahwa itu memang tidak perlu, ada tidaknya, motif itu tidak perlu dibuktikan. Bagaimana Prof. Muzakir? Ya, saya berpendapat begini. Saya kira masing-masing punya pendapat itu ya boleh-boleh aja. Dalam dunia akademik beda pendapat itu nggak menjadi masalah. Referensinya juga dikutip dari Prof. Sudarto juga nggak menjadi masalah gitu. Tetapi dalam konteks pasal 340, coba kita renungkan dulu. Di situ ada namanya kesengajaan dan rencana lebih dahulu, kan itu. Nah, kesengajaan rencana lebih dahulu itu apa maksudnya? Itulah yang dikenal dengan sengaja berencana itu di situ. Kalau tadi yang dijelaskan Pak Edi itu sudah benar bahwa intinya bahwa ada jeda waktu antara tumbuhnya niat dengan pelaksanaan itu sehingga dia bisa mempertimbangkan berpikir untuk melaksanakan niat jahatnya atau membatalkan niat jahatnya. Nah, persoalannya adalah dia sudah menentukan sasaran siapa, rencana mau dituju mematikan itu siapa. Ini kalau tidak ada motif kan itu sekali ada orang mati, 1000 orang bisa serba kemungkinan gitu. Tapi dengan adanya motif, dari 1000 diseleksi menjadi 1 atau 2 orang gitu. Itu pertama. Yang kedua kita harus diskusi tentang bagaimana membuktikan motif. Bukan motif tidak perlu dibuktikan gitu ya. Kalau saya berpendapat bahwa motif itu dibuktikan, tapi pertanyaannya bagaimana membuktikan. Karena membuktikan perencanaan dengan tujuan membunuh orang itu sudah tampak jelas ada motif di dalamnya gitu. Jadi bukan tidak ada motif tidak perlu dibuktikan. Kalau menurut saya pertanyaannya adalah bagaimana membuktikan motif itu yang paling penting supaya merangkai antara niat jahat, pelaksanaan dengan berencana dan mematikan orang dan subjek orang tertentu yang dituju. Iya, tapi Prof. Muzakir kan dalam pasal 340 ini jelas kata tidak perlu adanya motif untuk pembunuhan berencana. Makanya tidak perlu dikejar apa motifnya dari kasus ini. Ya, semua tindakan orang itu pasti ada motifnya, baik pembunuhan biasa maupun berencana. Itu ada motifnya. Cuma motifnya yang pembunuhan biasa itu spontanitas dan tujuannya juga ada spontanitas yang dekat gitu. Tapi kalau pembunuhan berencana itu motifnya berencana dengan dilakukan dengan tenang gitu. Jadi pertanyaan pokok sebenarnya gini, motif harus ada, bagaimana membuktikan gitu. Supaya menjalin rangkaian satu kesatuan unsur satu dengan unsur lain dan menetapkan subjek orang tertentu sebagai sasaran itu apa. Kan nggak mungkin tanpa ada motif. Gitu. Nah, jadi pertanyaannya bagaimana membuktikan? Nah, ini yang menjadi menarik perhatian saya di sini. Membuktikannya bagaimana? Kalau Prof. Muzakir, saya potong di situ. Kalau memang tidak bisa dibuktikan, apa sesungguhnya yang terjadi kalau menurut pendapat Anda begitu motif harus ada? Nah, kalau tidak bisa dibuktikan, sesungguhnya ini problemnya kan di sini. Tidak ada namanya bukti bahwa orang itu sebagai pelaku gitu. Tapi kalau misalnya orang menembak, senjatanya ada dan dia misalnya bisa dibuktikan perbuatannya begitu, mungkin pertanyaan itu nggak akan muncul. Loh, karena apa? Terbukti dengan sendirinya dia menembak apa, terus motifnya apa akan tampak jelas ada di situ. Tapi ini hanya kalau misalnya ada orang yang tidak bisa dibuktikan perbuatannya sebagai kausalitas matinya orang, motif menjadi penting. Gitu. Loh, apakah Profesor Muzakir melihat ini tidak bisa dibuktikan kasusnya Jessica ini? Setelah sekian persidangan ini, 14 kali persidangan ini. Karena pertanyaan saya itu
perbuatan dan kelakuan mana di antara kelakuan itu yang memiliki kausalitas dengan matinya seseorang. Apakah dia jalan kanan kiri itu orang bisa mati gitu? Apakah dia misalnya saja duduk itu dia orang itu bisa mati? Apakah dia mesen kopi orang itu bisa mati? Karena sianida itu ditemukan di dalam kopi yang dipesan oleh Jessica, kemudian penguasaan kopi itu paling lama di Jessica, dan kemudian ada gerakan-gerakan yang mencurigakan dari Jessica, itu kan? Dan pertanyaan saya, apakah gerakan mencurigakan itu orang itu bisa mati? Nah, di dalam pembunuhan itu, ya, berencana seperti ini, itu maka kausalitas itu menjadi penting. Orang itu mati karena perbuatan seseorang, dan seseorang itu karena perbuatannya mematikan orang lain. Harus jelas ada dalam konteks ini. Oke, kita ke gitu. Prof. Edi. Prof. Edi, ini kausalitas menjadi penting untuk mengetahui kenapa seorang ini akan melakukan tindakannya, Prof. Edi, sehingga motif dibutuhkan di sini. Begini, saya kira saya sudah berulang kali menjelaskan bahwa pasal 340 itu tidak mensyaratkan adanya motif. Dan saya kira apa yang dikatakan oleh Dr. Muzakir ketika kita berbicara mengenai kausalitas, tolong tunjukkan ajaran kausalitas mana yang membutuhkan motif. Kalau kita berbicara mengenai ajaran kausalitas, itu sangat dipentingkan pada delik-delik material. Pembunuhan itu adalah delik material, karena sesungguhnya yang dilarang itu adalah akibat mati. Karena yang dilarang itu adalah akibat mati, maka yang digunakan dalam ajaran kausalitas itu adalah teori individualisir. Teori individualisir itu dikemukakan oleh 3 pakar. Yang pertama dikemukakan oleh Brickmeyer, juga oleh Binding, dan juga oleh Kohler. Di situ tidak ada satupun pendapat dari Brickmeyer, Binding maupun Kohler yang mensyaratkan motif bahwa dalam kasus ini, ya, bahwa Mirna itu mati. Mati itu kenapa? Karena kopi itu dikasih cyanida. Sudah cukup sampai di situ. Tidak perlu ditanya lebih lanjut. Kenapa Mirna diberi cyanida itu tidak perlu. Hukum pidana tidak melihat sampai ke situ. Bahwa kalau ada tidaknya motif itu bisa terbukti, itu hanya untuk meringankan atau memberatkan si terdakwa. Karena begini, kalau dikatakan motif itu harus dibuktikan, itu amat sangat berbahaya. Saya kasih contoh konkret begini ya. Katakanlah sekali lagi dengan menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah. Mirna mati karena diracun oleh Jessica misalnya begitu. Lalu motifnya karena cemburu misalnya begitu. Ternyata bukan cemburu, tetapi karena punya hutang yang banyak. Ini kan berarti terdakwa bisa bebas dengan seenaknya. Padahal persoalannya bukan cemburu, bukan karena banyak hutang, tapi persoalannya Mirna itu sudah mati. Dan mati itu akibat racun, begitu loh. Jadi jangan membebani kerja penuntut umum yang sebetulnya itu tidak diperintahkan oleh undang-undang. Jadi yang mengatakan bahwa harus membutuhkan motif itu pola-pola kerja birokrat yang kalau bisa dipersulit, mengapa harus dipermudah? Padahal konstruksi pasal demikian itu tidak membutuhkan motif. Sekali lagi bahwa kalau pembunuhan berencana ada tidaknya motif itu bisa dibuktikan, itu suatu bonus. Tetapi sekali lagi bestandil dari pasal tersebut sama sekali tidak membutuhkan motif. Prof. Ini Edi, bukan persoalan persepsi dari ahli pidana, tetapi ini persoalan saya membaca risalah atau penjelasan pembentukan pasal 340 KUHP seperti itu. Prof. Edi, jadi apakah bukan ada perbedaan pendapat? Tidak. Apakah itu artinya jika tidak ditemukannya motif, apakah itu bisa dikategorikan nanti bisa meringankan karena ini dianggap tidak berencana? Itu kembali kepada pertimbangan hakim. Semua kembali kepada pertimbangan hakim. Bahwa yang dipersoalkan itu orang mati karena apa? Itu hubungan sebab akibat yang kita ceritakan. Tetapi bukan lalu dicari mengapa dia harus membunuh dan lain sebagainya. Itu sama sekali tidak diperlukan dalam hukum pidana. Karena kesalahan yang kita anut adalah deskriptif normatif. Bahwa ketika tindakan pelaku itu sudah memenuhi unsur delik dan sebagaimana yang dimaksud oleh pembentuk undang-undang, itu sudah selesai. Hukum pidana berhenti di situ, Mas. Oke, Pak Oto, minta tanggapannya mungkin bahwa lagi-lagi tidak perlu nih yang atau jangan-jangan memang Pak Oto hanya mencari memang tidak berencana gitu. Bukan. Kalau bicara teori hukum ini kan memang kita akan 3 orang sarjana hukum katanya kan akan ada 20 bisa berpendapat. Jadi masing-masing semua orang bisa punya teori, ya kan. Tetapi teori itu kan harus berguna dan bermanfaat bagi rakyat, ya kan, bagi hukum itu sendiri. Jadi teori yang kita gunakan ini adalah yang betul-betul berdasarkan mendekati pada keadilan.
Kenapa saya katakan begitu? Karena pengadilan sekarang ini selalu menggunakan teori bahwa motif itu harus dibuktikan gitu loh. Jadi kalau umpamanya ada teori mengatakan tidak perlu dibuktikan, ya itu boleh sah-sah saja. Tapi praktek yang ada di pengadilan itu selalu harus dibuktikan. Jadi saya beranggapan begini, teori boleh ada, tapi teori yang ini tidak boleh dipaksakan bisa menganulir teori orang lain. Tapi saya menganggap kalau ada teori harus bermanfaat bagi masyarakat. Nah, pengadilan selama ini menurut pendapat saya, selama ini saya lihat mereka selalu membuktikan adanya motif tersebut. Nah, ya, artinya selalu membuktikan adanya motif, tapi bukan berarti untuk kasus ini harus ada kan? Iya, khusus pasal 340. Ya. Khusus pasal 340 aja, karena ada perencanaannya gitu loh. Ya kan? Jadi artinya kalau umpamanya tidak ada perencanaan itu, tidak ada motif itu, biasanya itu tidak akan bisa terjadi. Nah, kalau motif tidak ada, ya jangan tuduhkan pasal perencanaan dong. Nah, itu kan tadi Prof. Edi betul dong. Tadi kan dijelaskan Prof. Edi. Tidak perlu ada motif di situ untuk pasal Iya. pembunuhan berencana, karena sudah ada kata berencana di dalam pasal 340. Justru karena sudah berencana itu motifnya harus ada. Maksud saya, kalau memang itu tidak ada motifnya, jangan tuduhkan pasal 340. Pasal yang lain dong. Tadi dijelaskan juga kalau ada atau tidak ada motif itu biasanya kalau ada pun untuk meringankan ataupun memberatkan kan Ya, begitu. kalau memberatkan meringankan saya kira bukan di situ. Salah satunya itu kan. Pasal 340 itu oleh pembentuk undang-undang sudah dibuat berat. Nah, dia menjadi berat seperti hukuman mati karena memang sudah dikasih hukuman mati kan? Karena ada pasal perencanaan itu. Jadi pemberatan itu bukan terjadi setelahnya. Oleh undang-undang pasal 30 itu sudah dibuat berat gitu loh. Jadi tidak ada lagi nanti dia motifnya begini-begini jadi akhirnya meringankan atau tidak meringankan. Kalau bertanya seperti itu apa bedanya? Lu dengan cemburu atau tidak cemburu atau karena dendam atau karena uang tetap mati kok. Ya makanya Bagaimana itu, kita membuatkan itu berat atau tidak berat sebagai alasan? artinya balik lagi kan artinya motif itu tidak perlu karena di sini pidananya adalah matinya seseorang. Loh, makanya saya bilang tadi kalau umpamanya dikatakan bahwa itu kan tadi dikatakan itu untuk memperberat saja. Nah, alasan itu menurut saya tidak tepat. Kalau untuk memperberat bukan itu alasannya karena konsekuensinya mati aja kan begitu. Justru pasal 340 itu oleh undang-undang sudah diserumuskan sebagai perbuatan yang dihukum dengan berat yaitu mati. Jadi tidak ada lagi alasan untuk mengatakan, oh kalau dia itu berencana atau motifnya seperti ini, jadi memperberat dan sebagainya. Jadi itulah saya mengatakan. Jadi teori, semua orang bisa teori, ya kan? Anda bisa bukan teori, saya bisa teori, tapi bagi saya teori yang bisa bermanfaat buat kita adalah yang dipakai oleh pengadilan. Kan ini bukan untuk saya, ini untuk pengadilan. Yang memutus ini kan bukan saya. Yang memutus pengadilan. Ya. Nah, jadi sekarang kita tanya bagaimana pembentuk undang-undang untuk menerapkan seperti ini? Karena judge made law loh. Judge made law. Hakim juga membentuk hukum. Itu loh. Jadi kalau ada sudah nanti ini menjadi jurisprudensi, putusan-putusan sudah menjadi jurisprudensi, ya itulah hukumnya. Bukan lagi teori yang hukumnya. Ya Gitu karena loh. memang tadi kembali lagi bahwa ada atau tidak ada motif kan tidak perlu dibuktikan menurut Prof. Edi tadi kan mengatakan. Nah, itulah yang kita katakan menurut kita kan harus dibuktikan, ya kan? Dan praktek pengadilan seperti itu, ya kan? Nah, jadi sekarang kalau kita hanya satu teori mengalahkan seluruh putusan pengadilan selama ini, tidak bisa begitu melihatnya kan tidak mengetahui putusan itu. Kan ini- Kan makanya- bukan berarti praktek pengadilan tidak itu berarti. menjadi Suatu kebenaran. pengadilan itu akan menjadi hukum nantinya. iya, tapi tetap ada teori juga yang jadi mutlak. dasar pegangan. Iya tanya. Jadi sekarang gini, Anda bikin teori, tapi orang mempraktekkannya dalam pengadilan beda. Yang mau pakai Anda pakai mana? Ya teori ya tinggal teori, tapi yang dipraktekkan adalah yang ini. Dan ini yang berlaku. Jadi untuk apa teori kalau nggak dipakai? Apa gunanya teori kalau nggak dipakai? Kan begitu. Jadi teori itu sebenarnya harus bermanfaat. Karena begini ya, ada aliran kan. Ini kan dulu kan ada orang mengatakan kalau begitu susah dong penuntut umum. Jadi ini memang teori itu dibuat untuk mempermudah kejaksaan. Ya kan? Kalau tidak buktikan motif, ya gampang aja dia. Tanpa motif pun hantam aja kan gitu. Memang kita tahu kalau ada motif harus dibuktikan. Tadi sudah tidak dijawab semua mudah. itu Pak Oto bahwa motif itu. Makanya jadi aliran itu terjadi. Ada aliran ingin mempermudah kejaksaan. Ada yang aliran untuk bisa menegakkan hukum itu bahwa perlindungan terhadap tersangka juga lebih besar gitu loh. Ya, berarti sama dua sisi juga membuat yang Makanya berbeda. saya Satu katakan, mempermudah nggak boleh kejaksaan, menganulir yang satu lain. untuk defensif dari terdakwa, Betul. misalkan. Maka saya bilang sah-sah saja semua teorinya. Baik, yang jelas hakim yang akan memutuskan tadi katanya kan. Hakim, Pertimbangan hakim, hakim. Kita hakim. tunggu nanti. Ini bagaimana Baik. pendapat Anda, pendapat Prof. Edi itu Iya. kan bisa meyakinkan hakim. Ya, Ya. kan Oke. itu persoalannya. Baik, terima Terima kasih kasih, Pak Oto. atas waktunya. Terima kasih. Prof. Edi, terima kasih sudah bergabung di Kabar Petang dan juga Prof. Muzakir, terima kasih. Selamat malam Bapak-bapak.